Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pernah mengubah dunia secara total, yaitu COVID-19 atau juga bisa disebut dengan COVID-19 ya teman-teman. Kita bakal ulas dari sejarahnya sampai ke dampaknya sekarang. Tapi sebelum itu, aku mau memperkenalkan kepada kalian narasumber kita. Oke, ini kita bersama siapa nih dulu? Boleh perkenalan diri? Saya Najwa. Nama saya Adel. Oh iya, kakaknya sendiri nama siapa? Kalau saya ini bisa dipanggil Farah ya. Oke. Jerupo nggak beli rupo. Oke, jadi kita langsung mulai aja podcastnya daripada kelamaan, bukan? Iya. Kita langsung saja ke dasarnya. Jadi sebenarnya COVID-19 atau COVID-19 itu apa sih? COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Ya, ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernafasan kita. Ini boleh tanya nggak nih? Disease itu apa sih? Oke, kita langsung aja ke apa itu namanya? Kalau balik ke tahun sebelumnya atau ke belakang, itu awal tahun kemunculan sama yang muncul pertama kalinya tuh di mana ya? Ya, sesuai namanya, COVID-19 itu pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, Cina. Oh, di Wuhan sih. Iya. Oke. Dari sana penyebarannya sangat luas. Ya, ke seluruh dunia, Kak. Oh, jadi sampai berdampak ke Indonesia juga ya? Iya. Wah, pasti serem banget ya. Itu Iya. juga awal-awal ya. Terus kalau boleh tahu, jumlah awal korban itu berapa sih pertamanya itu? Angkanya itu di awal tuh melonjak drastis, Kak. Di Wuhan ada ribuan terinfeksi dalam waktu singkat. Akhirnya WHO menetapkan status pandemi global karena mencapai 53 juta korban di 195 negara. Oh iya. Terus Di awal itu kemunculannya ayo kak. wes kayak banget. 6 hours later. Wah, pasti serem banget ya. Awal-awal juga itu, wah, pasti juga warga itu panik semua. Iya dong. Kalau boleh tahu jumlah awal korbannya itu berapa sih? Di awal kemunculannya itu angkanya melonjak drastis, Kak. Iya, ribuan orang di Wuhan itu terinfeksi dalam waktu singkat. Sampai akhirnya WHO menetapkan pandemi global karena korbannya mencapai 53 juta orang di 195 negara. Oh iya, pasti ya itu juga sampai sekolah diliburin kan ya? Iya, juga pekerja itu diberhentikan ya gitu, Kak. Oh ya, kayaknya masih umur berapa ya saya itu? Paling kayak 9 tahun kayaknya ya? Apa berapa itu? Masih kelas 1 SD, 2 SD. Kalau kalian ini gimana? Kelas Iya, berapa? kelas saya tuh waktu di kelas 3 deh. Kelas 3? Kalau saya kelas 1. Kelas 1. Sama ya berarti ya? Oke, biar kita makin waspada itu kan ada ya ciri-ciri orang terjangkit gitu. Iya. Nah, ciri-cirinya tuh gimana sih? Gejala umumnya itu tuh demam yang tinggi, batuk yang Sampai ya batuk kering sama rasa lelah. Tapi yang paling khas itu ada sesak napas, suka kehilangan indera perasa. Jadi nggak bisa merasakan gitu loh, Kak. Iya. Dan sama indera penciuman. Bisa disebut juga anosmia. Ya, pasti kalau kehilangan indera perasa itu pahit banget Iya. kan, nggak bisa ngerasain apalagi. Kalau ada yang kena, itu penanganannya oleh dokter itu biasanya gimana sih spesifiknya? Dokter itu biasanya bakal melakukan isolasi. Iya. Gitu ya. Selain isolasi itu juga memberikan obat pereda gejala, vitamin untuk imun. Kalau parah, pasien itu butuh dirawat di rumah sakit memakai ventilator. Jadi kalau di apa itu namanya puskesmas, ya itu sulit. Iya. Dulu itu sampai dibagi zona-zona wilayah juga ya. Itu Iya. dibagi 4 kan? Iya, Itu apa aja sih? Pertama itu zona merah. Oh iya. Zona merah itu risiko tinggi, tingkat penyebarannya itu
tinggi, tidak terkendali, dan pokoknya penularannya tuh cepat gitu. Iya. Terus ada Yang kedua, zona oranye. orange. Oke. Risikonya itu sedang, tidak seperti yang merah. Wilayahnya itu terdapat kasus baru, tetapi penyebarannya masih bisa dikendalikan. Yang ketiga itu zona kuning. Wilayah dengan zona kuning itu kasus penularannya itu yang minim. Oke, yang terakhir itu zona apa itu? Zona hijau ya? Yang terakhir zona hijau, aman. Ya, zona hijau itu wilayah dengan tingkat resiko rendah atau tidak ada kasus baru dalam jangka waktu tertentu. Jadi aman gitu, Kak. Aman, oke. Singkatnya aman aja gitu ya. Ya. Nah, jadi efeknya itu kan bukan cuma ke kesehatan aja ya, juga banyak kerugian. Itu apa saja sih kerugian yang berasa gitu? Ya, betul banget. Secara ekonomi itu banyak bisnis yang tutup dan orang tuh kehilangan banyak pekerjaan. Secara sosial kita harus menjaga jarak, sekolah jadi daring, jadi tidak langsung. Dan ya banyak orang kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Gara-gara di apa tuh namanya pandemi global itu kan? Iya. Oke, ini kan kondisinya udah lebih baik ya, udah agak memburuk. Awal meredanya itu kapan sih? Mulai mereda secara signifikan itu sekitar tahun 2022 ke 2023. Ya, baru tahun kemarin. Terutama itu setelah program vaksinasi massal yang berhasil menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan virusnya mulai bermutasi jadi varian yang lebih ringan. Oke. Tidak lebih baik ya, sampailah ke zaman sekarang nih ya. Iya. Ya, semoga aja nggak ada virus itu lagi. Iya. Maksudnya Yang yang ada, yang mirip-mirip ya, jangan sampai ya. Iya. Udah sangat. Tapi di India itu ada. Oh, di India juga ada. Iya. Kalau nggak salah itu virus baru namanya Nipah ya? Iya. Oh, Nipah. Iya. Wah, menarik banget ya pembahasan kita kali ini tentang virus corona. Walaupun ya sudah mereda, kita harus tetap Berhati-hati dan waspada, menjaga diri. jaga kesehatan juga. Oke, segitu aja podcast kita hari ini. Terima kasih sudah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.